Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi di kesempatan kali ini saya mau bahas lagi mengenai Redford Trading. Oke. Ya, gini ya, teman-teman ya. Video ini itu lebih mengarahnya untuk mungkin ya membahas apa yang mau saya bahas saja gitu ya. Dan juga ini mungkin di pengantar biar enak gitu ya, biar nggak langsung ke inti. Redford nih ya, untuk yang awam, sekarang kan itu ada tokennya tuh. Ini udah sering saya bahas juga, cuman ya saya sering mau menyampaikan aja biar kalian tuh nggak salah langkah gitu ya. Untuk orang awam yang baru main gini-ginian, mungkin diajak tetangga, diajak leader, diajak youtuber lain, kalian wajib tahu nih yang ini nih ya. Kalau saya mau bahas yang sekarang ini, saya tuh mau bahas terkait yang namanya token REDT itu. Ya, token REDT. Yang tokennya itu diluncurkan oleh Redford ini. Oke. Saya memang udah nggak asing ya kalau melihat suatu exchanger cryptocurrency mengeluarkan token itu nggak asing lagi lah gitu ya. Cuman ya bos, lihat-lihat dulu lah ya, token yang dirilis dia tuh token benaran atau token abal-abal gitu. Jadi untuk orang awam ini, percaya atau enggak kalian sama saya, REDT token yang dikeluarkan oleh Redford itu adalah jebakan ya untuk kalian melakukan deposit. Paham ya? Sampai sini paham ya? Pokoknya REDT itu adalah jebakan untuk kalian deposit. Uang kalian udah dihimpun nanti, ya udah uang kalian dibawa kabur gitu. Jadi jangan berharap lah tanggal 17 tuh bisa withdraw ya. Saya tuh bongkar-bongkar kayak gini nih udah lama teman-teman ya, dari zaman Yagol. Jangankan kita bahas Yagol NLAGT, kita bahas yang kembaran dari Redfall aja lah, ROBD ya. Ketika macetnya penarikan, keluar event yang gak masuk akal, terus ditambah ya gitulah, nggak logis aja gitu ya. Pas penarikan macet itu aplikasi itu makin nggak logis. Nah ini token hadir ya, sama aja kayak event sih gitu ya. Ya ujung-ujungnya suruh kalian deposit gitu. Alur depositnya gimana? Gini ya. Saldo kalian kan USDT-nya semua ditransfer ke REDT tuh. Dikunci lagi. Aduh. Saya tuh geli ya. Saya baru pertama kali ini saya dengar broker kripto tuh nggak bisa sell bos, sellnya tuh dikunci. Aduh ya. Nah itu ya, jalur depositnya gimana Bang Ilham kalau kalian nanya? Itu kan uang kalian semua USDT ditransfer tuh ke REDT, nggak bisa dijual. Otomatis kan nggak ada uang yang kalian punyai gitu. Ini pasti sinyal tiap malam itu pasti dikasih lah. Ya pasti dikasih tuh ya, menggiurkan tuh sinyalnya pasti. Karena pasti untung. Otomatis. Otomatis ya. Kalian ya secara tidak langsung Redford itu pasti nyuruh kalian deposit, karena uh, trading sinyal itu pasti ada USDT. Otomatis kalian harus deposit kan. Karena kalau kalian nggak deposit, nol saldo kalian. Kalau nol ya otomatis nggak bisa ikut trading trading pembodohan kayak gitu. Jadi kalian harus deposit, masukkan USDT lagi. Artinya suruh deposit lagi. Dengan yang saya tahu ya, minimal depositnya 50 USDT. Aduh, 50 USDT itu bukan uang sedikit, bos. Bukan uang sedikit, 700 ribuan tuh. Ya, 700 ribuan bisa beli apa ya? Ya, bisa DP HP lah minimal gitu ya kan. Nyicil HP gitu. Ya, bisa gitu. Bisa ya, minimal beli makan bisa lah ya.
gitu ya. 700.000 itu bukan uang yang sedikit. Itu jadi saya menegaskan kalian udah stop, jangan deposit. Itu yang saya minta. Karena tanggal 17 itu belum tentu uang kalian bisa dicairkan. Ya, belajar dari kasus-kasus money game, investasi bodong yang sebelum-sebelumnya. Ya gini bos, penarikan macet, ya gitulah. Ditambah disclaimer dulu nih ya. Untuk orang awam nih asik nih untuk dibahas sebenarnya ya. Pas penarikan macet kayak gini masih aja ada orang yang berkomentar, head comment, nyerang saya di kolom komentar, bilang saya hoax ini itulah. Aduh. Nih orang awam ya, saya kasih tahu. Kalian kalau ada jumpa komentar head comment di kolom komentar saya, ya, yang menyerang saya gitu ya, argumen saya. Padahal saya kan ngomong udah sesuai hukum. Redford ilegal, Heart of Hope pun yang mengafiliasi Redford ilegal. Nah ada aja serangan di kolom komentar ya. Saya bukannya don bos, lihat komentar gitu saya bukan don, malah lucu gitu ya. Karena apa? Karena ini orang kok ini udah dinyatakan ilegal tapi kok membangkang gitu sama SWI terutama. Nah ini saya mau ngasih tahu disclaimer. Orang awam ya kalau nonton video saya lihat head comment jangan terpengaruh dengan head comment mereka. Mereka komentar kayak gitu yang saya yakin 90% atau ya kalau saya bisa bilang 100% lah gitu ya. 90% aja deh gitu ya. 90% itu komplotan. Komplotan dari Redford ini yang berusaha untuk merusak informasi saya. Jadi kalian nyari video saya, kalian butuh informasi mengenai Redford, kalian pusing uang kalian nggak bisa tarik, kalian nyari di YouTube ada yang bahas, terutama saya dan teman-teman saya gitu ya kan. Terus kalian lihat-lihat komentar gitu. Di komentar head comment rupanya ya. Kalian jangan terpengaruh teman-teman. Kalian jangan terpengaruh. Gitu. 90% itu komplotannya ya. Yang mau dapat uang dengan cara ya merusak mindset kalian. Gitu. Ujung-ujungnya ya kalian terpengaruh sama netizen terus deposit. Nah, ya dia yang berkomentar, head comment dia dapat bonus dari kalian deposit secara tidak langsung tuh. Kenapa saya tahu ini money game Ponzi? Untungnya dari orang yang melakukan deposit. Gitu ya. 10%-nya lagi siapa? 10%-nya lagi adalah orang awam yang pikirannya itu kedoktrin, terpengaruh, terhasut dengan leader Ponzi sama komplotannya. Sehingga kalian menghujat saya, kalian deposit, kalian sendiri nggak tahu bos, kalian itu sedang tipu. Itu, oke? Jadi begitulah ya. Pokoknya gini ya teman-teman ya. Apapun yang saya sampaikan terkait Redford ya, money game Ponzi, ROBD, NL, apalagi dulu yang berkasus dulu lah gitu ya. Apa yang saya lontarkan dari mulut saya itu tidak jauh dari pernyataan hukum pemerintah. SWI terutama. Patokan saya di sana gitu ya. Jadi kalau kalian nyerang saya, argumen saya kalian serang dengan setidak pantasnya yang kayak mau ngelaporin saya lah ini itu lah. Ya udah laporin dulu tuh ya pusat referensi saya buat konten. Satgas Waspada Investasi yang bekerja sama dengan beberapa kementerian yang lainnya. Instansi pemerintah yang lainnya contohnya kayak Kominfo, ya udah laporin mereka. Kalau bisa kalian ya tuntut SWI gitu ya, gentle gitu ya, jangan cuman berani di grup trading sinyal kalian tuh aja bos. Kalian kalau nuntut saya artinya kalian nuntut yang di atas SWI. Mikir-mikir lah kalau menuntut, jangan sampai jadi bumerang untuk kalian yang dijoplosin gitu loh ya. Lanjut nih, saya mau bacain komentar ya, beberapa komentar aja lah ya yang saya sanggup gitu ya, berapa sanggupnya aja gitu maksudnya. Komentar head, komentar mendukung ya nanti saya bacain juga.
Oke, di sini ada satu komentar dari Rizka Ismaini. Oke, 3 jam yang lalu. Komentarnya gini nih. Kau sibuk ilegal aja. Nanti malu kau kalau berjalan lancar di tanggal 17 nanti. Kok so asik? Redford aja kau bahas. So asik. Kayak nggak ada bisa buat konten kau. Aduh, gini-gini. Kita cerna ya untuk komentarnya nih, Rika. Rika ya. Katanya di sini kau kau tuh saya sibuk ilegal aja. Ya apa apa salahnya gitu ya saya menginformasikan sesuatu yang udah dinyatakan ilegal. Biasanya ya, kalau yang ilegal itu kan bodong. Bodong itu berujung tipu-tipu. Sesuatu yang dinyatakan ilegal pasti itu nggak baik. Pasti di jalur nggak baik. Gitu ya. Jadi kalau bilang saya sibuk ilegal ya itu SWI tanya dulu ngapa uh, um, membuat status ilegal di Redford ini. Ya tanya sama ketuanya Pak Tongam gitu. Oke. Nah, gini loh ya. Tadi kan saya katakan sesuatu yang ilegal itu buruk atau nggak baik. Anggapannya gini. Kalian punya motor. Ya, punya motor nih. Kalian bawa motor. Ya, saya bisa katakan ini motor yang kalian bawa itu adalah motor curian. Kalian mencuri motor orang. Itu otomatis motor itu ilegal. Motor bodong. Tidak ada suratannya. STNK-nya nggak ada. Ya, surat pajaknya nggak ada sama kalian. Dan lain-lainnya ya, yang berkaitan dengan surat menyurat. Bahkan kalian sendiri pun yang bawa tidak ada SIM kalian. Apakah harus yang ilegal itu dibela? Kita anggapnya kayak motor aja lah kalau bisa saya logikain. Ya, kalian membawa motor yang bodong, curian. Ya, ketika ketangkap polisi, kalian bisa diproses loh. Dari sana bisa kalian diketahui ini kalian ini pernah maling motor orang. Jadi apa salahnya bos menyampaikan sesuatu yang udah dinyatakan ilegal? Ya, apa salahnya? Gitu. Kalimat kedua. Nanti malu kau kalau berjalan lancar tanggal 17 maksudnya withdraw nih, ngerti saya. Ya tanggal 17 kalau mau withdraw ya silahkan, tapi kan Redford tetap ilegal. Emang kalau bisa withdraw saya bisa dituntut secara hukum sama pemain Redford? Bisa, dalam kasus saya menyebarkan hoax. Ya walaupun kalian bisa withdraw mau enggak, saya enggak peduli tanggal 17 itu kalian mau ngapain. Yang saya tahu ilegal. Udah dilarang. Mau withdraw kek, mau apa kek, mau lanjut kek Redford. Ilegal udah itu jawaban saya. Gak ada saya malu kok kalau bisa withdraw kan ya withdraw lah. Ngapain saya malu kok uang-uang Ponzi pun. Berikutnya, kok asik Redford aja kau bahas. Suka saya lah, channel-channel saya kok. Mau saya bahas Redford, mau saya bahas ini itu. Suka hati saya gitu ya. Kemudian, kayak nggak ada bisa buat konten kok. Udah, malas saya ngeladeninnya. Saya jawabnya apa teman-teman? Saya jawab tuh ya. Ya Rika, I love you. Ya, saya malas gitu ya berdebat gitu. Ya makanya saya jawab kayak gitu ya. Pokoknya gini ya, saya kalau ada argumen dari seseorang yang menentang argumen saya, yang dimana saya tuh udah nyampaikan secara hukum, tapi masih dijelek-jelekin ya udah, saya jawabnya tuh ngelenceng dari apa yang dia jawab, yang dia komentar. Jadi nanti dia bingung sendiri gitu ya. Jadi saya tuh malas kayak dulu tuh ya, kayak komentar terlalu keras, terlalu menentang. Udahlah, sekarang tuh kayak kalau ada yang berkomentar ke saya jawab antah berantah aja biar dia pusing gitu ya. Gitu. Oke? Terus kita lihat lagi. Ini. Dari Yuda Indri Yono. Bang,
Saya sudah terlanjur ikut investasi di Redford dari bulan 9 akhir. Oke. Oke. Jadi mereka bilang tunggu jual dan withdraw tanggal 17 Oktober. Oke. Apabila tidak bisa atau tidak jelas, kita bisa buat laporan ke polisi untuk tanggung jawab dana kita yang sudah masuk. Semua bukti ada lengkap. Oke, bagus. Kalau mau melakukan laporan bagus gitu ya. Ya, bagus. Biar terungkap kasusnya kayak yang udah lewat gitu ya. Jangan dibiarin gitu. Nah, ada yang jawab S7 dari S7 at G ya. Komentarnya gini nih. Yang mau dilaporin siapa? Orangnya di luar negeri sana. Nah, ini perlu saya ulas ya. Sebetulnya memang betul ya yang disampaikan oleh saudara Edgy ini. Ya, betul. Kita nggak tahu orangnya siapa. Komplotan yang paling mendasar, yang paling ownernya itu siapa yang mau dilaporin. Gitu. Korban kalau mau ngelaporin, buat laporan saya rasa oke gitu, oke. Bagus gitu ya. Tertipu di investasi bodong, oke. Tapi jangan jadi pura-pura korban, ya kan banyak gitu tuh ya. Saya dukung gitu ya kalau korban investasi bodong buat laporan, ya bagus lah. Setidaknya kalau uang kalian nggak balik, orangnya tahu gitu. Cuman terkadang banyak money game Ponzi ini ketika beroperasi itu ownernya itu nggak ada, nggak muncul, manajemennya nggak ada. Jadi saran saya untuk yang dilapor itu adalah satu tingkat di atas kalian. Misal gini ya, eh kalian diundang oleh si A, tetangga kalian kah, entah siapa kah, entah teman kalian. Kalian diundang sama dia, yang kalian laporin itu dia. Tunggu, sebelum kalian ngelaporin dia, minta pertanggungjawaban sama dia. Karena dia yang ngajak kalian. Kalian ceritakan, nih bro, lu yang ngajak gua, ya. Kalian kasih tahu nominalnya berapa. Kasih tahu aja gitu. Nanti kalau dia sanggup ganti, ya udah diganti dia. Tapi kalau dia nggak mau ganti, saya minta tolong sama kalian laporin dia. Kalian itu cara bagus. Kalian laporin dia, nanti kalau dia merasa terdesak dan merasa juga dirugikan, dia bisa nanti minta tuntutan lagi ke atas dia. Yang di atas dia lagi minta ke atas dia lagi. Sampai ke atas gitu. Sistemnya kan segitiga. Nanti akan tahu tuh siapa yang paling atas. Ketebak tuh yang paling puncak tuh siapa orangnya. Itu caranya. Jadi kalau dia terdesak, dia pasti minta ke atasannya lagi. Kalau dia merasa rugi, nanti dia minta ke atasannya lagi. Jadi kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Saran saya sih, ya, minta datangi rumahnya baik-baik, minta pertanggungjawaban, total kerugiannya berapa. Tapi kalau dia nggak mau tanggung jawab dengan alasan dia tertipu juga lah, ini itulah alasannya, ya laporin aja gitu. Jadi nanti kalau dia merasa tertekan, dia akan minta lagi sama di atas dia gitu. Oke, lanjut ya, kita lanjut untuk komentar berikutnya. Oke, berikutnya di sini ada komentar dari Riar ya. 15 jam yang lalu nih teman-teman. Komentarnya seperti ini. Bos, tunggu aja tanggal 17 baru buat konten tentang Redford. Nih belum jelas penipuan, lu buat konten ini terus, kita tunggu aja bos, gitu. Nah gini ya, ini udah jelas penipuan lah. Kenapa saya harus nunda-nunda buat konten setelah tanggal 17? Ini udah jelas penipuan. Money game Ponzi. Bahkan sebelum dirilis sama SWI Redford ini ilegal, saya banyak juga dapat info banyak akun yang disuruh untuk mengundang minimal 10 orang. Ya, banyak. Kalau nggak undang minimal 10 orang, akunnya dibekukan dan uangnya pun saldonya dibekukan. Dari sana itu saya udah ngira itu penipuan, tapi ada juga yang nggak diblokir gitu. Jadi kayak diblokir sebagian gitu. Ini udah jelas penipuan, bos.
Ya, udah jelas penipuan, money game Ponzi, investasi bodong, trading bodong. Gini lah ya, kalau dia trading nih ya, nih, ini dasar kali nih, ini paling dasar kali di dunia trading. Kalau dia trading beroperasi di negara kita Indonesia ini, itu harus ada bapeptinya. Nah, jadi Redford itu dia beroperasi di Indonesia tapi tidak ada legalitas dari bapeptinya. Nah, ini kan udah kayak nggak tahu malu gitu ya, beroperasi di Indonesia, trading cryptocurrency ya, yang menghimpun dana masyarakat itu tanpa legalitas di Indonesia. Jadi menurut saya ya, untuk komentar yang kayak gini gitu ya, ini nggak mesti harus nunggu tanggal 17 untuk buat konten. Konten-konten seperti ini itu dibutuhkan untuk orang awam supaya mereka itu nggak makin deposit gitu ya. Jadi kalau saya buat konten setelah tanggal 17 ya, itu udah setelah kejadian tipu menipu gitu. Jadi ini saya buat konten ini tujuannya supaya untuk orang gak makin deposit. Karena di kasus-kasus money game yang sebelum-sebelumnya sama seperti ini, ketika macet penarikan pasti ada aja tuh ya, yang sesuatu hal yang gak masuk akal gitu ya. Ya pokoknya ngarahnya pasti suruh deposit ya. Jadi aplikasinya dia mau menampung uang orang tapi membayar orang nggak mau gitu. Itu udah biasa ya di money game Ponzi. Oke, itu saja video saya yang kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.